Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Yayang Cantika Dara Muklis dari kelas 11 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kepribadian realistik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. 1. Yayang Cantika Dara, 2. Aura Zulaika, 3. Miftah Husna, 4. Muzilla Sabila Risma, 5. Tiara Nanda. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Tipe realistik. Tipe realistik ialah mereka yang digambarkan sebagai orang yang memiliki skill bekerja dengan mesin, alat, ataupun binatang. Umumnya, mereka menghindari aktivitas sosial seperti mengajar, penyembuhan, dan penyuluhan. Orang dengan tipe kepribadian seperti ini biasanya melihat diri mereka sebagai pribadi yang praktis, mekanis, dan realistis. Berikut ini jenis-jenis profesi yang cocok untuk mereka yang memiliki kepribadian realistik. Perawat. Perawat adalah seseorang yang bertugas memberikan asuhan kepada individu, keluarga, maupun kelompok, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Perawat mengikuti petunjuk dokter untuk mengurus dan membantu pasien dalam pemeriksaan kesehatan dan perawatan medis. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992, tugas seorang perawat adalah 1. Menjaga dan merawat pasien, 2. Memberikan obat sesuai waktu dan takaran, 3. Menjaga kesehatan pasien, 4. Memberikan motivasi dan perhatian, 5. Membantu tugas dokter. Berikut ini jenjang pendidikan keperawatan terbagi menjadi 6 bagian. 1. SPK atau SMK atau Diploma 1 Keperawatan, 2. Diploma 3, 3. Diploma 4, 4. S1 Keperawatan plus Nurse, 5. S2 Keperawatan dan Profesi, 6. S3 Profesor. Jurusan pada bidang keperawatan ialah 1. Ilmu keperawatan, 2. Keperawatan anak, 3. Keperawatan maternitas, 4. Keperawatan dewasa, 5. Keperawatan jiwa, 6. Keperawatan medikal bedah, 7. Keperawatan komunitas. Syarat-syarat untuk menjadi seorang perawat ialah: pertama, lulus sekolah keperawatan, 2. Memiliki tinggi minimal 150 cm untuk perempuan dan 155 cm untuk laki-laki. 3. Tidak buta warna. 4. Memiliki STR atau surat tanda registrasi. 5. Tidak memiliki riwayat penyakit menular. 6. Lulus ujian sebagai perawat. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang perawat ialah: 1. Memiliki sifat kasih sayang. 2. Memiliki sifat dapat dipercaya. 3. Memiliki sifat pengertian dan pengabdian. 4. Memiliki sifat ringan tangan. 5. Memiliki sifat sabar. 6. Memiliki ilmu pengetahuan dan empati. 7. Memiliki mental yang kuat. 8. Dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif. 9. Dapat bekerja dalam kelompok. 10. Dapat menjaga personal higien. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nanda. Saya berasal dari kelas 11 IPA 2. Baik, saya akan menjelaskan salah satu contoh dari realistik. Salah satu contohnya adalah insinyur sebagai profesional. Tujuan belajar sebagai insinyur: memahami karakteristik dan tanggung jawab insinyur profesional, dan peran penting asosiasi insinyur profesional.
Karakteristik kerja insinyur. Insinyur adalah profesi di mana pengetahuan matematika dan sains diterapkan secara berhati-hati dan penuh pertimbangan. Insinyur harus bekerja dengan hati-hati karena karyanya biasanya terpampang jelas. Dan insinyur harus memiliki rasa tanggung jawab dan pelayanan terhadap masyarakat. Profesionalisme insinyur. Profesionalisme insinyur berasal dari kata profesi, yaitu kompetensi, integritas, dan tanggung jawab. Asosiasi profesional insinyur. Asosiasi di luar negeri, misalnya di Amerika Serikat, yaitu National Society of Professional Engineers. Asosiasi di Indonesia yaitu PII. Syarat seorang menjadi insinyur. Di Indonesia harus bekerja selama 2 tahun pada bidang yang berkesesuaian, mengikuti ujian dan PII dan lulus. Dari PII dan lulus. Kreativitas seorang insinyur. 1. Seorang insinyur perlu berpikir kreatif. 2. Insinyur menghadapi perkembangan situasi dan kondisi yang terus berubah. Kreativitas sebagai insinyur. Cons. 1. Hindari menentukan batasan sempit terhadap persoalan yang ada. 2. Cari perspektif lain terhadap persoalan tersebut. 3. Terbuka terhadap variasi strategi penyelesaian masalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Baiklah, saya Aura Zulaika dari 11 IPA 2 akan menerangkan pekerjaan yang berhubungan dengan realistik, yaitu contohnya mekanik. Mekanik, seorang mekanik berperan melakukan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan saat terjadi kerusakan. Namun, pekerjaan mekanik bukan hanya sebatas menangani kerusakan, tetapi juga melakukan pengecekan secara menyeluruh sebelum terjadi kerusakan. Mekanik bekerja menangani berbagai tipe kendaraan seperti mobil, truk, pesawat, kapal, dan bus. Nah, kemampuan inilah yang harus dimiliki mekanik untuk bisa menguasai berbagai tipe mesin. Oleh karena itu, seseorang mekanik harus bisa menguasai pengetahuan teknik mekanisme mesin dan struktur tubuh kendaraan. Mekanik tergabung dalam perusahaan sebagai pekerja di dealer maupun pabrik perawatan. Kita bisa memulai dengan memilih kuliah di jurusan teknik mesin agar setelah lulus nanti memiliki kesempatan berkarir di perusahaan otomotif ternama. Jangan lupa, saat ini di dunia otomotif sedang menjanjikan loh. Selanjutnya, hal yang harus diketahui seorang mekanik. Ada 5 poin penting hal yang harus diketahui oleh seorang mekanik agar bisa memotivasi dirinya menjadi seorang mekanik yang sukses. Pertama, kini menjadi seorang mekanik mobil harus memiliki keahlian komputer. Dikutip dari liputan6.com, seiring perkembangan zaman, kini banyak mobil yang dioperasikan menggunakan sistem komputer, sehingga seorang mekanik tidak hanya bermodalkan kunci-kunci seadanya saja. 2. Menjadi mekanik bisa mengantongi ratusan juta rupiah loh, yakni menjadi mekanik mobil balap. 3. Dikutip dari Brillonet, menurut Biro Statistik Amerika, seseorang yang melakukan reparasi bodi mobil balap dalam setahun bisa menghasilkan 720 juta rupiah. Selanjutnya, Kompat di pit stop balap kelas dunia, seorang ahli mekanik yang memimpin tim bisa memiliki penghasilan tertinggi, yaitu rata-rata
$78.320 per tahun atau setara dengan lebih dari 1 miliar rupiah. 5. Dikutip dari indonesiainvestments.com, Indonesia adalah pasar mobil terbesar di Asia Tenggara dan wilayah ASEAN yang menguasai sekitar sepertiga dari total penjualan mobil tahunan di ASEAN, sehingga profesi mekanik bisa banyak dibutuhkan loh. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab mekanik. Ada 5 poin peran dan tanggung jawab mekanik. Yang pertama, membuat diagnosis apa yang menyebabkan kerusakan pada kendaraan. Kedua, mengeksekusi perbaikan yang sesuai dengan tingkat dan jenis kerusakan yang dialami kendaraan. Ketiga, melakukan pemeriksaan bagian lain secara menyeluruh dan melakukan penanggulangan kerusakan sebelum terjadi. Keempat, memesan bagian-bagian dan perlengkapan yang dibutuhkan kepada supplier peralatan otomotif untuk perbaikan. Kelima, membuat pelaporan kondisi kendaraan setelah dilakukan perawatan dan menyusun jadwal pengecekan rutin. Selanjutnya pengetahuan dan keahlian mekanik. 1. Pengetahuan teknik mesin. 2. Pengetahuan teknik elektronika dan komputerisasi. 3. Pengetahuan rekayasa teknologi. 4. Kemampuan menganalisa dan kontrol. Kelima, kemampuan pelayanan. Keenam, penguasaan bahasa asing. Baiklah, selanjutnya jenjang karir mekanik terdiri atas 3. Yang pertama, junior mekanik, yaitu staf mekanik pemula yang bertugas melakukan pengecekan kendaraan sesuai dengan arahan senior mekanik. Yang kedua, senior mekanik, yaitu mekanik yang sudah berpengalaman 3-4 tahun dan memiliki tim kerja. Posisi yang biasanya dipegang senior mekanik adalah supervisor. Ketiga, kepala mekanik. Tugasnya mengelola tim mekanik dan membawahi supervisor dan junior mekanik. Bekerja memeriksa hasil yang dikerjakan senior mekanik dan junior mekanik. Selanjutnya, jurusan terkait mekanik. Untuk menjadi seorang mekanik yang sukses, adapun pendidikan yang kita tempuh adalah yaitu jurusan teknik mesin pada saat perkuliahan nanti. Selain itu, kita harus rajin belajar dan berdoa, giat dan tekun dalam menggapai cita-cita kita. Sekian materi mekanik dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan bahas tentang tipe realistik. Ya, apa saja itu tipe realistik? Ya, tipe realistik adalah tipe yang memiliki skill bekerja dengan mesin, alat atau binatang dan menghindari aktivitas sosial seperti mengajar, penyembuhan dan penyuluhan. Nah, contohnya yaitu seperti petugas polisi. Nah, di sini saya akan membahas tentang sebagai petugas polisi, yaitu apa itu polisi? Polisi yaitu suatu peranata umum sipil yang mengatur tata tertib, orde, dan hukum. Nah, selanjutnya ada profesi polisi. Apa itu profesi polisi? Yaitu profesi yang mulia atau noble officium, sebagaimana profesi-profesi terhormat lainnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang kepolisian, tugas polisi yaitu yang pertama pemeliharaan Kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat. Selanjutnya, apa itu tugas polisi? Ya, diantaranya memiliki keamanan ketertiban masyarakat, memeliharanya, ya, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat, melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli kegiatan masyarakat dan pemerintah, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, menyelenggara segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran di lalu lintas jalan. Tips menjadi polisi. Nah, diantaranya yaitu polisi hidup
pola hidupnya teratur, periksa kesehatan, periksakan keadaan psikologis, latihan fisik secara jasmani, yaitu contohnya lari, push up, sit up. Jadilah pribadi yang tenang, sabar, dan bertekad keras pantang menyerah yang mempertahankan prestasi kalian agar bisa diterima. Selanjutnya, pendidikan. Apa itu pendidikan yang ditempuh dalam seorang polisi? Itu ada 3, ada brigadir polisi, ada SIPSS, ada Akpol. Selanjutnya ada tips menjadi polisi. Pertama yaitu selanjutnya syarat-syarat menjadi polisi. Apa saja sih syarat-syarat menjadi polisi ya? Yang pertama harus warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, umur minimal 18 tahun, sehat jasmani rohani, tinggi 163 pria, 160 wanita, belum pernah menikah, memiliki ijazah SLTA atau sederajat. Nah, itulah ada beberapa tipe realistik diantaranya yaitu tugas polisian ini. Baik, di sini saya akan membahas tentang tipe realistik. Nah, tipe realistik digambarkan sebagai orang yang memiliki skill bekerja dengan mesin, alat, atau binatang. Orang dengan tipe seperti ini biasanya melihat diri mereka sebagai pribadi yang praktis, mekanis, dan realistis. Nah, contohnya atlet. Langsung saja saya masuk kepada profesi atlet ini. Apa itu atlet? Atlet sering pula dieja sebagai atlet atau olahragawan, adalah seseorang yang mahir dalam olahraga dan bentuk lain dari latihan fisik. Selanjutnya, dalam beberapa cabang olahraga tertentu, atlet harus mempunyai kemampuan fisik yang lebih tinggi dari rata-rata. Seringkali kata ini digunakan untuk merujuk secara spesifik kepada peserta atletik. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan oleh atlet setiap harinya. Yang pertama, menjaga makan. Jadi, atlet memang harus rajin berolahraga. Namun, selain itu, kita juga harus menjaga makanan yang kita makan. Yang kedua, menjaga istirahat. Menjadi atlet memerlukan tenaga yang besar dan banyak. Kalau ingin punya tenaga yang besar dan banyak, kita harus istirahat yang cukup. Nah, yang ketiga, mengikuti aturan. Setiap atlet sukses biasanya punya jadwal latihan, punya jadwal makan, dan punya jadwal istirahat yang cukup ketat. Yang keempat, membuat target. Setiap atlet sukses pasti memiliki target. Untuk mendapatkan target itu, mereka akan berlatih lebih keras lagi setiap harinya. Oke, yang selanjutnya, ajang prestasi yang ada pada atlet. Ajang prestasi yang ada pada atlet tidak hanya seperti yang ada pada layar ini saja, juga lebih banyak yang lain-lainnya. Nah, salah satunya seperti O2SN, Porkot, Porprov, Porwil, PON, Internasional, Olimpiade. Nah, dari itu semua, jika atlet mengikuti itu dengan berprestasi, maka atlet tersebut akan mendapatkan penghargaan seperti medali emas. Dan medali emas tersebut dan juga peraih medali lainnya juga akan mendapatkan penghargaan seperti Tabanas. Oke, selanjutnya, cara menjadi atlet. Ada beberapa cara untuk menjadi atlet. Yang pertama, pilihlah olahraga yang Anda gemari. Yang kedua, carilah informasi mendetail tentang olahraga yang dipilih. Yang ketiga, persiapkan diri secara fisik dan mental. Yang keempat, berlatih secara konsisten.
Yang kelima, terapkan pola makan sehat. Yang keenam, ketahui bahwa Anda tidak membutuhkan formula tertentu agar bisa menjadi atlet berprestasi. Yang ketujuh, bergabunglah dalam tim atau liga olahraga. Dan yang terakhir, pertimbangkan olahraga lain untuk mencoba aktivitas baru atau berbeda. Oke, selanjutnya beberapa tanda untuk mengetahui cocok berkarir sebagai atlet. Ada beberapa cara yang harus Anda ketahui apakah Anda itu cocok berkarir sebagai atlet atau tidak. Oke, yang pertama caranya adalah menyenangi mata pelajaran pendidikan jasmani. Yang selanjutnya, tidak menganggap olahraga cuma sebatas hobi. Selanjutnya, memiliki kecerdasan fisik. Selanjutnya, memiliki fisik yang mendukung. Terus sudah terbiasa hidup sehat, seperti memakan makanan sehat atau sering berolahraga. Nah, yang selanjutnya memiliki sportivitas yang tinggi. Dan yang terakhir, siap menjadi pensiunan di usia muda. Karena setiap atlet itu akan bergantung pada kondisi fisiknya sendiri. Maka semakin tua usia seseorang, maka akan semakin menurun daya tahan atau fisiknya. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih atas presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.